Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengatur komunikasi massa, periklanan, promosi penjualan, event dan pengalaman, dan public relation. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah kelas A yang beranggotakan 1. Nuning Rofingatuz Zahro, NIM 181080253, 2. Dimas Sandi, NIM 181080254, 3. Yayuk Fitriani, NIM 181080255, dan yang keempat Linda Aprilia, NIM 181080285. Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli. Kemudian, mereka dapat membuat 5 keputusan utama yang dikenal sebagai The 5 Ms of Advertising, yaitu dapat dilihat dari bagan berikut ini, terdiri dari 5 keputusan utama yang terdiri dari mission, money, message, media, dan measurement. Yang pertama, mission atau misi di sini menjelaskan mengenai apa tujuan periklanan atau tujuan penjualan. Yang kedua, money atau uang di sini membicarakan mengenai berapa banyak yang bisa kita belanjakan dan bagaimana kita mengalokasikan pengeluaran kita di semua jenis media. Yang ketiga, message atau pesan di sini membicarakan tentang apa yang harus dikatakan oleh kampanye iklan. Lalu yang keempat, di sini media membicarakan mengenai media apa yang harus kita gunakan dan jenis media apa yang harus kita gunakan. Selanjutnya yang terakhir, measurement atau pengukuran di sini membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita mengevaluasi hasil dari keputusan yang dibicarakan tadi mengenai dampak komunikasi atau dampak penjualannya sendiri. Lalu mengenai 5 keputusan tadi maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama mengenai misi, yaitu kita harus tahu bagaimana cara menetapkan tujuan periklanan. Tujuan-tujuan ini sesuai dengan tahapan dalam model hierarki efek yang terdiri dari berikut ini. Ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu iklan informatif, bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru dari produk yang sudah ada. Contohnya perusahaan barang kemasan konsumen seperti General Mills, Unilever, dan lain-lain akan sering fokus pada manfaat produk utamanya. Yang pertama yaitu iklan persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan. Beberapa iklan persuasif adalah iklan komparatif yang secara eksplisit membandingkan atribut dari 2 atau lebih merek. Iklan komparatif bekerja paling baik ketika memunculkan motivasi kognitif dan afektif secara bersamaan dan ketika konsumen sedang memproses iklan dalam mode analitik yang terperinci. Tujuan yang ketiga yaitu pengingat pengiklanan yang bertujuan untuk merangsang pembelian berulang produk dan layanan. Contohnya yaitu iklan Coca-Cola yang memiliki variasi 4 warna. Di sini iklan Coca-Cola mengingatkan orang untuk membeli Coca-Cola secara berulang pada produk tersebut. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu penguatan iklan, bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Contohnya adalah iklan mobil yang sering menggambarkan pelanggan yang puas menikmati fitur khusus mobil baru mereka.
Selanjutnya, keputusan yang kedua yaitu money atau uang, di mana kita harus menentukan anggaran periklanan. Ada 5 faktor spesifik yang perlu dipertimbangkan ketika mengatur anggaran iklan. Yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru biasanya membutuhkan anggaran iklan yang cukup besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan uji coba konsumen. Merek-merek yang sudah mapan biasanya didukung oleh anggaran belanja yang lebih rendah, diukur sebagai rasio terhadap penjualan. Faktor yang kedua yaitu pangsa pasar dan basis konsumen. Merek-merek pangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemudian, untuk membangun pangsa pasar, yaitu dilakukan dengan meningkatkan ukuran pasar, tetapi tentunya membutuhkan pengeluaran yang lebih besar pula. Kemudian faktor yang ketiga yaitu persaingan dan kekacauan. Dalam pasar yang sejumlah besarnya adalah pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, merek harus beriklan lebih banyak untuk didengar para konsumen. Bahkan, iklan yang tidak secara langsung bersaing dengan merek dapat menciptakan kekacauan dan kebutuhan akan iklan yang lebih berat pula. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu frekuensi dalam periklanan. Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menempatkan pesanan dalam mendistribusikan ke konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran iklan. Selanjutnya, faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu substitusi produk. Merek dalam kelas produk yang kurang diferensiasi atau seperti komoditas bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan dan lainnya membutuhkan iklan berat untuk membangun citra yang lebih unik. Selanjutnya, keputusan yang ketiga tadi yaitu message atau pesan. Di sini kita harus mengembangkan kampanye periklanan. Pengiklan menggunakan seni dan sains untuk mengembangkan strategi pesan atau posisi iklan. Apa yang ingin disampaikannya tentang merek dan strategi kreatifnya, bagaimana iklan mengekspresikan klaim merek. Mereka menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama pembuatan pesan dan evaluasi, yang kedua pengembangan dan eksekusi kreatif, dan yang ketiga tinjauan tanggung jawab sosial. Selanjutnya keputusan yang kelima yaitu memilih media periklanan. Setelah memilih pesan, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih media periklanan. Langkah-langkahnya adalah berikut ini, ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Yang kedua, memilih salah satu jenis media utama. Yang ketiga, memilih kendaraan media tertentu. Yang keempat, mengatur waktu media dan alokasi geografis. Selanjutnya, untuk keputusan yang terakhir setelah memilih media periklanan yaitu mengevaluasi efektivitas periklanan. Nah, di sini dijelaskan bahwa efektivitas periklanan ada 2, yaitu penelitian efek komunikasi dan penelitian efek penjualan. Yang pertama, penelitian efek komunikasi. Penelitian efek komunikasi yang disebut pengujian salinan berupaya menentukan apakah suatu iklan berkomunikasi secara efektif. Pemasar harus melakukan tes ini baik sebelum iklan dimasukkan ke media maupun setelah dicetak atau disiarkan. Yang kedua yaitu penelitian efek penjualan. Penjualan apa yang dihasilkan oleh iklan yang meningkatkan kesadaran merek sebesar 20% dan preferensi merek sebesar 10%, semakin sedikit atau lebih faktor-faktor lain yang dapat dikendalikan seperti fitur dan harga, semakin mudah untuk mengukur efek iklan terhadap penjualan. Dampak penjualan paling mudah diukur dalam situasi pemasaran langsung dan paling sulit dalam iklan membangun citra merek atau perusahaan. Perusahaan ingin tahu apakah mereka mengeluarkan uang terlalu banyak atau kurang dari iklan. Sales promotion. Dalam buku Philip Kotler,
yang berjudul Marketing Management edisi ke-15 tahun 2016 menjelaskan bahwa promosi penjualan merupakan hal utama dalam sebuah kegiatan pemasaran. Terdiri dari alat-alat insentif, sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu yang lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau perdagangan. Jika iklan bersifat kalimat persuasi, artinya menawarkan alasan kepada konsumen untuk membeli produknya, maka promosi penjualan menawarkan insentif atau sesuatu yang dapat dijanjikan, bisa berupa potongan harga maupun nilai tambah dari produknya. Nah, dalam referensi lain menurut Lamhire dan McDaniel tahun 2001, promosi penjualan adalah kegiatan komunikasi pemasaran. Selain daripada periklanan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat, di mana insentif jangka pendek memotivasi konsumen dan anggota saluran distribusi atau retailer untuk membeli barang atau jasa dengan segera, baik dengan harga yang rendah atau dengan menaikkan nilai tambah. Mohon maaf, tadi bukan retailer tapi reseller. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang menawarkan nilai lebih untuk suatu produk yang ia pasarkan. Selanjutnya ada iklan versus promosi. Menurut Philip Kotler juga, tahun 2005, buku tahun 2005, halaman 658, periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi, periklanan adalah pesan-pesan penjualan yang bersifat persuasif, yang membutuhkan suatu pembayaran untuk menyampaikan pesan tersebut kepada khalayak umum. Promosi merupakan suatu kegiatan kampanye dari sebuah produk atau jasa dengan selalu ditandai oleh adanya pemberian insentif atau reward untuk dapat merangsang pasar agar melakukan tindakan pembelian dengan segera saat itu juga. Promosi biasanya diadakan dengan memiliki batas waktu tertentu, apakah itu 1 minggu, 1 bulan, atau batas waktu lainnya. Setelah masa periode promosi berakhir, maka penawaran akan kembali kepada keadaan semula atau penawaran normal.
Dengan tenggang waktu tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan dengan cepat. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat di sini saya mencantumkan beberapa perbedaan antara iklan dan promosi. Yang pertama, iklan. Yang pertama, salah satu pembeda yang mudah kita lihat ialah iklan tidak mempunyai batas waktu, sedangkan promosi selalu memiliki tenggang waktu yang diberlakukan sebagai alat stressing. Perbedaan yang kedua, iklan adalah kegiatan untuk memberitahu keberadaan produk kepada masyarakat dan tujuannya untuk menaikkan penjualan, sedangkan promosi adalah suatu cara menawarkan produk maupun jasa guna menarik konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang ia jual. Perbedaan yang ketiga, iklan menawarkan produk yang akan dijual dengan memberikan alasan agar pembeli dapat membeli produk tersebut. Sedangkan promosi memberikan hadiah atau reward untuk semua orang yang membeli produk yang dijual dalam tenggang waktu tertentu. Selanjutnya, yang keempat, hasil dari iklan tidak dapat diukur secara pasti, sedangkan promosi lebih kuat untuk mendorong pembelian suatu produk baru. Selanjutnya, biaya iklan biasanya keluar di awal, sedangkan biaya promosi hanya akan dikeluarkan pada saat peminat dari promosi tersebut. Jadi, biaya promosi akan suatu perusahaan akan mengeluarkan biaya promosi apabila ada peminat gitu. Kalau iklan mau ada peminat atau enggak kan tetap si perusahaan mengeluarkan biaya untuk periklanan. Perbedaan yang terakhir, iklan biasanya digunakan untuk membangun kualitas produk, sedangkan promosi biasanya digunakan untuk menambah nilai dalam menciptakan upaya penjualan.
establishing objective atau menentukan tujuan promosi. Nah, tujuan promosi ini dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama, bagi konsumen. Tujuan promosi bagi konsumen yang pertama ada meningkatkan pembelian atau pembelian unit besar oleh pelanggan. Yang kedua, building trial di antara calon pelanggan. Atau yang biasa kita sebut dengan istilah cek ombak. Selanjutnya, tujuan promosi bagi konsumen yang ketiga adalah menarik pelanggan untuk menjauh dari merek pesaing. Artinya menarik untuk mengambil pelanggan dari perusahaan lain atau dari pesaing begitu. Tujuan yang kedua adalah bagi retailer. Tujuan promosi bagi retailer adalah mencakup membujuk pengecer untuk membawa barang-barang baru dan lebih banyak inventaris, mendorong pembelian di waktu lainnya atau di masa selanjutnya, mendorong inventaris barang-barang terkait, membuat promosi kompetitif terhadap pesaing, membangun loyalitas merek, dan memasuki saluran retail baru. Aspek tujuan promosi yang terakhir adalah bagi sales atau tenaga penjual. Bagi tenaga penjual atau sales, tujuan promosi mencakup mendorong dukungan mereka terhadap produk atau model baru, mendorong lebih banyak calon pelanggan, dan merangsang penjualan di waktu yang akan datang. Alat atau instrumen promosi kepada konsumen. Perencanaan promosi harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas dari tiap alat promosi penjualan yang dipergunakan. Nah, menurut Philip Kotler, terdapat beberapa alat promosi penjualan bagi konsumen, bisnis, dan wiraniaga atau sales, serta bagi perdagangan. Yang pertama, alat promosi konsumen atau Major Consumer Promotion Tools terdiri dari yang terdapat banyak sekali ini. Ada 13. Yang pertama, sampel. Sampel adalah tawaran gratis atas sejumlah produk atau jasa. Sampel tersebut dapat dikirimkan dari rumah ke rumah, dikirim melalui pos, diambil melalui toko, disertakan pada produk lain, atau ditampilkan dalam suatu tawaran iklan. Yang kedua ada kupon. Kupon adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mendapat pengurangan harga seperti yang tercetak bila membeli produk tertentu. Kupon dapat dikirimkan, disertakan, atau dilampirkan pada produk atau diselipkan pada iklan di majalah atau koran. Kupon ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dapat berupa voucher potongan harga atau yang lainnya. Biasanya dalam finansial teknologi ini banyak sekali kupon-kupon yang dibagikan. Tidak hanya finansial teknologi sih, ada yang Grab, voucher Gojek, atau kupon yang ada di aplikasi Dana atau sebagainya gitu. Sebenarnya kita dalam keseharian pun jarang terlepas dari kupon gitu. Selanjutnya ada cash refund offer atau rabat.
Cash refund offer adalah tawaran pengembalian tunai biasanya memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi dan bukan pada saat di toko pengecer. Biasanya ini kalau di Shopee atau di mana gitu ada cashback begitu. Nah, cashback merupakan salah satu contoh dari cash refund offer atau rabat. Selanjutnya yang keempat ada price pack, cent of deal. Price pack atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan paket harga adalah kegiatan menawarkan kepada konsumen dalam rangka penghematan dari harga yang biasa dengan mendapatkan suatu produk yang tertera pada label atau kemasan. Paket pengurangan harga reduced price pack yaitu paket tunggal yang dijual dengan pengurangan harga seperti beli 1 dapat 2, paket ikatan atau bundle pack. 2 produk yang berhubungan digabungkan bersama seperti biasanya di Indomaret ada seperti sikat gigi yang 3 sikat gigi itu dijadiin satu dan biasanya harganya lebih murah dibandingkan dengan dibeli ecer satu begitu. Selanjutnya yang kelima ada premium gift atau premi hadiah. Premi hadiah adalah barang yang ditawarkan dengan biaya yang relatif rendah atau malah gratis sebagai insentif bila membeli produk tertentu. Premi dapat berbentuk paket with pack premium, menyertai produk di dalamnya in pack atau pada kemasannya on pack. Kemasan itu sendiri berupa wadah yang dapat digunakan kembali, dapat berfungsi sebagai premi. Seperti botol misalnya beli minum, tapi botol yang aman untuk digunakan kembali begitu. Itu juga dapat disebut dengan istilah premi hadiah atau premi pos gratis free in the mail premium. Contohnya gratis ongkir begitu adalah suatu produk yang diposkan kepada konsumen yang mengirimkan bukti pembelian. Dapat juga berupa premi yang dapat diuangkan sendiri. Safe liquidating premium adalah suatu produk yang dijual di bawah harga eceran normal kepada konsumen yang memintanya. Selanjutnya yang ke berapa ini? Ke-6. Ada frekuensi program. Frekuensi program atau program promosi ini menyediakan imbalan yang berhubungan dengan frekuensi dan intensitas konsumen dalam membeli produk atau jasa perusahaan. Yang ketujuh ada prize contest, sweepstakes, and games. Hadiah, kontes undian permainan adalah tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai atau dapat juga berupa perjalanan atau barang karena membeli sesuatu. Kontes biasanya meminta konsumen agar memberikan masukan untuk diuji oleh sekelompok juri yang akan memilih peserta terbaik. Undian meminta konsumen untuk menyebutkan nama mereka ke dalam penarikan undian atau biasanya seperti kopi-kopi begitu dapat dikirimkan ke PO Box JKT 10.000 gitu contohnya. Lalu ada games biasanya memberikan sesuatu kepada konsumen setiap kali mereka membeli sesuatu yang memungkinkan konsumen dapat memenangkan hadiah.
Selanjutnya yang ke-8 ada Patronage Award. Patronage Award adalah hadiah loyalitas. Hadiah loyalitas merupakan hadiah berupa uang tunai atau bentuk lain yang proporsional dengan loyalitas seseorang atau sekelompok pemasok. Yang selanjutnya, yang ke-9 ada free trials. Free trials adalah percobaan gratis. Percobaan gratis merupakan kegiatan mengundang calon pembeli untuk mencoba produk tertentu secara cuma-cuma dengan harapan mereka akan membeli produk tersebut. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan istilah tester. Ya, tester. Biasanya kan kita kalau temennya jualan atau apa gitu, oh iya ya, di waktu itu saya pernah di Malioboro yang penjual bakpia patok begitu. Biasanya mereka memberikan tester secara cuma-cuma atau gratis kepada calon pembeli yang lewat, kepada pengunjung yang lewat gitu, dengan harapan apabila pengunjung tersebut sudah mencicipi bakpianya dan dirasa enak, maka si pengunjung akan membeli bakpianya. Tapi biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa di Jogja biasanya cuma nyoba tester, makan sampai kenyang, terus kemudian ditinggal pergi, nggak jadi beli. Selanjutnya yang ke-10 ada produk warantis atau garansi produk. Garansi produk merupakan janji yang diberikan oleh penjual baik secara eksplisit maupun implisit bahwa produknya akan bekerja sesuai spesifikasi yang diiklankan atau yang dicanangkan begitu. Dan apabila produknya gagal atau tidak sesuai yang ia tawarkan, maka penjual akan memperbaiki atau mengembalikan uang pelanggan selama periode tertentu. Selanjutnya, yang ke-11 ada tie-in promotion. Tie-in promotion atau promosi gabungan adalah 2 atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama, mengeluarkan kupon, mengembalikan uang, dan mengadakan kontes untuk meningkatkan daya tarik mereka. Nah, ini juga biasanya kita jumpai di aplikasi Dana. Di aplikasi Dana itu biasanya dia ada kerjasama sama Hokben, sama apalagi ya, banyak pokoknya kan gitu. Artinya dua perusahaan yang berbeda bidang geraknya bekerja sama untuk melakukan sebuah promosi. Selanjutnya yang ke-12 ada cross promotion. Cross promotion merupakan promosi silang atau menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lain yang dengan tingkat penjualan yang cukup rendah. Selanjutnya yang terakhir atau ke-13 ada POP, Point of Purchase. Point of Purchase Displays and Demonstration merupakan pajangan dan demonstrasi di tempat pembelian. Adalah pajangan yang biasanya ditaruh di store atau di tempat pembelian. Banyak juga seperti di toko-toko baju begitu, yang di manekin atau store HP, store smartphone begitu kan, pasti ada demo atau contoh barang.
yang ia jual.
Nah, di sini saya akan menyertakan beberapa contoh alat-alat atau instrumen promosi kepada konsumen. Yang pertama ada price packs atau yang biasa dikenal dengan harga paket. Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Price pack merupakan harga tengah yang ditetapkan dari harga asli. Biasanya berisi paket-paket produk dan dibanderol dengan harga yang cenderung lebih murah daripada harga ecer atau jika kita membelinya secara satuan. Contoh lainnya yang akan sering kita jumpai dalam musim Lebaran atau musim Ramadan ini adalah harga paket barang sembako yang biasanya berisi seperti sebotol sirup, beras beberapa kilo, gula, serta minyak. Contoh yang kedua, di sini ada prizes, contest, competition, and games. Sebuah perusahaan menggunakan alat promosi seperti ini tujuannya untuk menarik audien. Audien cenderung lebih suka apabila dipancing dengan games-games yang seru dan menyenangkan, ataupun challenge seperti yang diterapkan oleh perusahaan Nikon Indonesia ini. Mereka membuka sebuah kompetisi fotografi yang bertemakan Shoot from Home. Hal seperti ini tentunya akan menarik bagi para konsumen apabila dengan hadiah yang dijanjikan tentu akan lebih menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, contoh yang ketiga, di sini saya menyertakan contoh dari instrumen promosi produk warranties atau produk bergaransi. Di sini ada contoh dari iPhone Store. Mereka menyediakan fasilitas garansi servis 1 tahun apabila barang atau produk yang dibeli oleh pelanggan mengalami kerusakan yang tidak disengaja. Namun hal ini tentunya terdapat syarat dan ketentuan yang biasanya berlaku.
Selanjutnya, terdapat 3 alat promosi perdagangan atau major trade promotion. Sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dari perusahaan ketika mereka menentukan alat promosi perdagangan. Di antaranya, yang pertama, untuk meyakinkan retailer atau grosir untuk membawa brand tersebut kepada halayak umum. Yang kedua, untuk membujuk retailer atau pedagang grosir untuk membeli lebih banyak dari biasanya. Yang terakhir, ada membujuk retailer untuk mempromosikan brand tersebut melalui fitur, tampilan, dan potongan harga. Major Trade Promotion memiliki 3 instrumen. Yang pertama ada price off atau potongan harga, dikurangkan dari harga faktur atau dari harga normal, merupakan diskon yang langsung dari daftar harga untuk tiap pembelian selama periode tertentu. Tawaran tersebut mendorong penyalur supaya membeli atau menyimpan jenis barang baru yang tidak biasanya mereka beli. Penyalur dapat menggunakan tunjangan pembelian untuk mendapatkan laba, iklan, atau pengurangan harga secara cepat. Di sini ada contoh dari This is April untuk memperingati hari ulang tahun This is April, maka mereka menetapkan instrumen promosi price off atau potongan harga untuk para reseller, potongan sebesar 20%. Selanjutnya ada allowance. Allowance atau tunjangan merupakan jumlah yang ditawarkan sebagai imbalan karena pengecer atau retailer menyetujui untuk menampilkan produk produsen manufaktur dengan cara tertentu. Tunjangan iklan biasanya membayar atau memberikan gratisan kepada pengecer supaya mengiklankan produk produsen. Tunjangan biasanya yang terakhir ada free goods. Free goods atau dalam bahasa Indonesia artinya barang gratis adalah menawarkan tambahan barang dagangan kepada perantara atau distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau yang mengutamakan rasa atau ukuran tertentu. Produsen manufaktur dapat menawarkan kepada pengecer berupa uang atau produk khusus secara gratis yang bertuliskan nama perusahaan sebagai salah satu bentuk promosi mereka. Dalam hal ini ada Oriflame, retailer mereka. Salah satu retailer mereka ini jika telah mencapai batas penjualan begitu, maka akan diberi hadiah berupa barang gratis. Namun barang gratis tersebut biasanya memiliki merek atau bertuliskan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Major Business and Force Promotion Tools, alat promosi bisnis wiraniaga atau salesman. Major Business and Sales Force Promotion Tools terdiri dari 3. Yang pertama ada Trade Shows and Convention. Trade Shows and Convention atau pameran dagang merupakan asosiasi industri untuk mengatur pameran dagang atau konvensi tahunan. Perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada industri tertentu membeli ruang atau menyewa dan kemudian mendirikan stand serta pajangan untuk mendemonstrasikan produk mereka pada pameran dagang tersebut. Biasanya ini ada di atrium-atrium sebuah mall begitu, pameran mobil atau furniture gitu. Yang kedua ada sales contest. Sales contest merupakan kontes penjualan
yang melibatkan salesman atau wiraniaga atau reseller atau penyalur yang bertujuan untuk mendorong mereka meningkatkan hasil penjualan selama satu periode tertentu, dan hadiah diberikan kepada yang berhasil mencapai klasifikasi atau syarat-syarat penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada specialty advertising atau iklan khusus, terdiri dari barang-barang berguna, berbiaya rendah, yang menggunakan nama serta alamat perusahaan, dan kadang-kadang berupa pesan iklan yang diberikan sales kepada calon dan pelanggan. Hal ini dapat berbentuk seperti official merchandise. Seperti pada Jeko, begitu ada tumbler gratis dari Jeko yang dibagikan kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, tumbler tersebut dituliskan atau didesain memiliki didesain dan dicantumkan nama perusahaan sebagai salah satu instrumen promosi.
Selanjutnya ada implementing and evaluating the programs. Produsen dapat mengevaluasi program ini dengan menggunakan data penjualan, survei konsumen, dan melakukan banyak eksperimen. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara sales scanner data. Sales scanner data membantu menganalisis jenis orang yang mengambil keuntungan dari promosi, apa yang mereka beli sebelum promosi, dan bagaimana mereka berperilaku kemudian terhadap merek itu dan merek lainnya. Promosi penjualan paling sukses dikatakan ketika mereka dapat menarik pelanggan pesaing yang kemudian beralih ke produknya. Yang kedua adalah consumer surveys. Kegiatan consumer surveys atau survei konsumen menyingkapkan berapa banyak konsumen yang mengingat kenaikan itu, apa yang mereka pikirkan, berapa banyak yang memanfaatkannya, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku yang kemudian bermerek. Nah, di sini saya menyertakan contoh survei kepada konsumen. Survei bisa dilakukan dengan cara menyebar angket secara offline maupun online seperti yang saya isi beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan survei konsumen, maka perusahaan dapat mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang diharapkan, dan seberapa puas konsumen dalam mengonsumsi produknya. Selanjutnya, yang ketiga ada eksperimen variety search attribute. Eksperimen variety attribute adalah percobaan bervariasi atribut seperti nilai insentif, durasi, dan distribusi media. Definisi events and experience yaitu sebagai sarana untuk menjadi bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen. Keterlibatan dalam acara dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dengan pasar sasarannya, tetapi itu terjadi jika dikelola dengan tepat. Pada saat yang bersamaan, pertemuan setiap hari dengan merek bisa juga memengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Atmosfer atau lingkungan yang dikemas yang menciptakan atau mengukuhkan kecenderungan ke arah pembelian produk. Mungkin contoh di sekitar kita seperti pada bank syariah, kan sering bank syariah mandiri. Kita mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sering sekali mengadakan PKL di berbagai bank syariah, termasuk di bank syariah mandiri. Nah, tersebut kan memperluas dan perdalam hubungan antara mahasiswa UIN dengan BSM itu sendiri. Sasarannya ya kita sebagai mahasiswa perbankan syariah ataupun mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dan event itu PKL itu sering dilakukan, sehingga kita kayak sering mendengar dan akrab gitu dengan BSM. Sehingga karena sering dengar banyak yang guna di sekitar kita memilih produk BSM tersebut, itu misalnya ya. Selanjutnya, tujuan acara khusus. Pemasar melaporkan sejumlah alasan mengapa mereka mensponsori acara-acara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sebuah pasar sasaran khusus atau gaya hidup. Pelanggan dapat ditargetkan secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai acara-acara. Peristiwa-peristiwa dipilih berdasarkan sikap peserta terhadap dan penggunaan produk dan merek tertentu. Contohnya, LA Lake, salah satu merek produk PT Jarum, LA Lake Cool Break mensponsori konser musik di Universitas Semarang dengan melibatkan artis ternama yaitu Bondan Fade2 Black untuk menonjolkan produk dan sampel di antara pemirsa sasarannya.
yaitu pria berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan atau produk. Pensponsoran sering menawarkan paparan yang mendukung pada sebuah merek atau kondisi yang perlu untuk membangun pengenalan merek dengan memilih secara terampil pensponsoran, aktivitas atau acara khusus. Identifikasi dengan produk, begitu juga pengingatan merek dapat juga ditingkatkan. Contohnya susu Anlin dengan program Jalan Sehat Langkah Anlin merupakan ajang kampanye untuk melawan penyakit osteoporosis dan bertujuan untuk membangun kesadaran, membangun pengakuan merek, dan meningkatkan ingatan merek terhadap konsumen. Yang ketiga, untuk menciptakan atau mengukuhkan persepsi konsumen terhadap asosiasi citra merek. Acara-acara itu sendiri memiliki asosiasi yang membantu menciptakan atau menguatkan asosiasi merek. Contohnya, Anheuser-Busch memiliki Bud Light untuk menjadi sponsor Ironman dan triathlon atau perlombaan di 3 bidang olahraga karena ia menginginkan citra yang sehat untuk bir. Yang keempat, untuk meningkatkan dimensi citra perusahaan. Pensponsoran dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan persepsi bahwa perusahaan itu disukai, bergengsi, dan lain-lain, sehingga konsumen akan percaya pada perusahaan dan menyenanginya dalam pilihan produk kemudian. Contohnya, Coca-Cola menjadi sponsor pertandingan sepak bola Piala Dunia dan digunakan sebagai sarana meningkatkan kesadaran merek internasional serta meningkatkan konsumsi dan volume produknya terhadap masyarakat atau konsumen. Yang kelima, untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Perasaan yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa yang menyenangkan bisa juga secara tidak langsung mengaitkan merek. Pemasar dapat menggunakan web untuk menyediakan dukungan acara dan pengalaman tambahan lebih lanjut. Contohnya yaitu Samsung. Samsung menggunakan situs-situs seperti MySpace dan YouTube untuk memperluas kepribadiannya secara online dan menciptakan web pribadinya sendiri, yaitu sebagai tempat sentral untuk informasi produk mereka yang bisa diunduh. Yang keenam, untuk mengungkapkan komitmen pada komunitas atau pada isu sosial. Pemasaran yang berkaitan dengan maksud sosial atau cause-related marketing terdiri dari pensponsoran yang mencakup hubungan perusahaan dengan organisasi nirlaba dan kegiatan amal. Perusahaan-perusahaan seperti Timberland, Stonyfield Farm, The Home Depot, Starbucks, dan lainnya telah membuat pemasaran berkaitan dengan maksud menjadi sebuah batu sendi penting dari program pemasaran mereka. Atau contoh lainnya yaitu Malam Peduli Anak Indonesia, yaitu Jarum Super memberikan bantuan pendidikan kepada Yayasan Tri Kusuma Bangsa untuk anak-anak kurang mampu melalui penyelenggaraan sekolah gratis yang bertujuan untuk menjadikannya tonggak penting dalam program pemasaran mereka. Yang ketujuh, untuk menghibur klien utama atau mengimbali karyawan kunci. Banyak acara khusus mencakup acara perkemahan keakraban yang mewah dan layanan atau aktivitas spesial lainnya yang hanya tersedia untuk para sponsor dan para tamu mereka. Dengan melibatkan klien pada acara khusus dengan cara ini dan cara lain dapat menimbulkan goodwill dan membangun kontak bisnis yang bernilai. Dari perspektif seorang karyawan, acara khusus dapat membangun partisipasi dan semangat kerja atau digunakan sebagai insentif. Yang kedelapan, untuk memungkinkan peluang perdagangan atau promosi. Selanjutnya, keputusan utama dalam pengembangan acara khusus atau event yang berhasil disponsori
yaitu mencakup pemilihan peristiwa khusus yang tepat. Yang kedua, merancang program pensponsoran yang optimal untuk acara khusus. Dan yang ketiga, mengukur efek pensponsoran. Dan yang keempat, mengambil pengalaman. Yang pertama, memilih peluang untuk acara khusus. Karena besarnya jumlah uang yang digunakan dan jumlah peluang untuk acara khusus yang ada, banyak pemasar bersikap jauh lebih strategis tentang acara khusus di mana mereka akan dilibatkan dan cara mereka akan menyelenggarakannya. Tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang sudah ditetapkan untuk merek harus dicapai dengan acara khusus itu. Acara yang ideal itu yang pertama, audiens yang menjadi sasaran acara khusus harus cocok dengan pasar sasaran mereka. Terus yang kedua, acara yang menghasilkan perhatian yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, acara yang unik tetapi tidak membebani banyak sponsor. Yang keempat, acara yang memungkinkan dirinya melayani kegiatan pemasaran. Dan yang kelima, acara yang mencerminkan atau meningkatkan citra merek atau korporat sponsor. Yang kedua, merancang program pensponsoran. Banyak pemasar yakin bahwa program pemasaran yang akhirnya menyertai satu pensponsoran acara khusus itulah yang akhirnya menentukan keberhasilannya. Sponsor dapat secara strategis mengidentifikasi satu peristiwa dalam sejumlah cara, termasuk spanduk, tanda, dan program. Untuk mendapatkan dampak yang berarti, para sponsor umumnya mendukung aktivitas semacam itu dengan sampel hadiah, iklan, promosi eceran, dan pemberitaan. Setidaknya 2-3 kali jumlah pengeluaran pemberian sponsor harus dihabiskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, mengukur kegiatan persponsoran. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengukur dampak kegiatan persponsoran. Yang pertama itu metode sisi penawaran, yaitu memfokuskan pada paparan potensial terhadap merek dengan menilai luas liputan dan memperkirakan jumlah waktu dan ruang yang disediakan untuk liputan media sebuah acara. Yang kedua, metode sisi permintaan, yaitu memfokuskan pada paparan yang dilaporkan dari konsumen dan mengidentifikasi pengaruh pemberian sponsor pada pengetahuan merek konsumen. Tadi kan udah dijelaskan ada 2 pendekatan tuh. Nah, yang pertama tuh metode sisi penawaran. Dalam sisi penawaran itu contohnya berapa lama sih itu disiarkan di televisi, terus berapa biaya yang harus dikeluarkan. Terus yang kedua, metode sisi permintaan. Kan tadi udah diiklanin tuh. Terus berapa pengaruhnya kepada konsumen, mereka kenal produk tersebut berapa sih gitu kan. Yang keempat, menciptakan pengalaman. Pemasaran pengalaman tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaatnya saja, tetapi juga harus menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Idenya bukanlah menjual sesuatu, namun menunjukkan bagaimana sebuah merek dapat memperkaya kehidupan pelanggan. Pemasaran pengalaman telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemasaran pengalaman itu tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, tetapi menghubungkan produk dan jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Pemasar dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui yang pertama komunikasi, yang kedua identitas visual atau verbal, yang ketiga kehadiran produk, yang keempat penetapan merek bersama atau co-branding, yang kelima lingkungan, yang keenam situs web atau media elektronik, dan yang ketujuh orangnya. Nah, di sini events dan experience, acara-acaranya itu tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, tetapi menghubungkan
produk atau jasanya dengan pengalaman unik dan menarik. Atau kegiatan ini juga sebagai CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab kepada lingkungan yang di sekitarnya. Hal ini akan lebih mendekatkan Bank Syariah Madinah tersebut kepada masyarakat, sehingga mereknya akan, brandnya itu sering dikenal, sering didengar, sehingga konsumen akan memilih produk tersebut karena dianggap sudah bagus dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Kemudian saya Dimas Nur Rahman akan melanjutkan presentasi kali ini berkaitan dengan Public Relation atau PR. Jika dilihat dari katanya, dapat diambil kesimpulan bahwa PR ini berkaitan dengan hubungan publik atau hubungan dengan publiknya. Kemudian mengacu pada pengertian secara akademisi, ada beberapa pengertian yang bisa kita ambil berkaitan dengan PR ini. Yang pertama adalah bahwa PR atau Public Relation dikatakan sebagai bagian atau lembaga di dalam perusahaan yang seringkali ditugaskan untuk mengelola aktivitas komunikasi perusahaan. Jadi PR ini berkaitan dengan komunikasi perusahaan, baik komunikasi dengan konsumennya atau pelaku-pelaku bisnisnya, bisa juga komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian pernyataan tersebut didukung oleh pengertian yang dilontarkan oleh Groening dan Hahn, yaitu PR ini diartikan sebagai Management of Communication between an organization and its public. Jadi PR ini adalah manajemen komunikasi di antara organisasi dan publiknya. Kemudian beralih kepada program-program public relation. Apa yang akan dilakukan oleh PR atau tindakan-tindakan apa, kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh PR untuk mempromosikan atau melindungi baik citra produk maupun citra perusahaan. Nah, setidaknya ada 5 program-program yang akan dilakukan oleh PR. Yang pertama adalah press relation atau hubungan dengan press atau hubungan media. Nah, dalam program ini PR menyajikan berita dan informasi mengenai organisasi dengan cara yang paling positif atau dengan cara yang paling dapat diterima oleh masyarakat, sehingga informasi tentang perusahaan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah product publicity atau publisitas produk. Nah, pada program ini PR mencoba atau berusaha untuk mempublikasikan, mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai produk-produk yang perusahaan itu hasilkan. Nah, dapat dilakukan dengan cara mensponsori produk untuk mempublikasikan produk tertentu atau melakukan iklan-iklan agar produknya dapat dikenal dengan luas. Selanjutnya yang ketiga adalah program corporate communication atau komunikasi perusahaan atau dapat dikatakan sebagai komunikasi organisasi. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong pemahaman tentang organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal. Nah, di program ini juga diharapkan adanya kesamaan frekuensi antara apa yang diinginkan oleh organisasi dengan apa yang akan dilakukan oleh public relation. Nah, dengan adanya corporate communication ini diharapkan tidak ada miskomunikasi antara organisasi, karena keinginan-keinginan organisasi telah disampaikan dengan jelas kepada public relation, sehingga
public relation dapat menemukan strategi yang terbaik agar tujuan-tujuan organisasinya tercapai. Dan yang keempat adalah lobbying atau melobi. Nah, pada fungsi lobbying, PR ini lebih berurusan kepada legislatif atau legislator berkaitan dengan perizinan perusahaan. Nah, pada bagian ini PR akan berurusan dengan pemerintah karena menyangkut tentang hukum-hukum yang harus organisasi atau perusahaan tersebut patuhi, sehingga kegiatan produksinya, kegiatan organisasinya dapat berjalan dengan lancar tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah counseling. Bagaimana PR ini memanage tentang isu-isu publik serta posisi dan citra perusahaan. Berikutnya ada marketing public relation atau MPR. Semakin berkembangnya tren public relation, maka ada juga yang namanya marketing public relation. Nah, karena adanya marketing public relation ini, banyak perusahaan kemudian beralih ke pemasaran public relation atau MPR guna mendukung perusahaan atau promosi produk dan membangun citra. Nah, MPR sendiri ini lebih berkaitan dengan publisitas produk atau pemasaran produk. Langkah apa yang akan mereka ambil sehingga produk-produk itu dapat dikenal masyarakat. Ide-ide seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengenalkan produk. Itu semua dibahas di MPR atau Marketing Public Relation. Kemudian menurut Rosadi Ruslan di dalam bukunya Manajemen Public Relation and Media Komunikasi, ada 3 cara atau 3 strategi yang dapat diterapkan oleh MPR. Yang pertama adalah strategi push strategy, merupakan upaya untuk merangsang atau mendorong pembelian, sekaligus dapat memberikan nilai-nilai atau added value atau kepuasan bagi pelanggan atau satisfied customer yang telah menggunakan produk perusahaan. Dan strategi kedua itu ada pull strategi atau strategi menarik, bahwa public relation merupakan potensi untuk menyandang suatu taktik menarik perhatian dengan berbagai cara guna mencapainya tujuan perusahaan serta meningkatkan penjualan baik berupa jasa atau barang. Dan yang ketiga adalah pass strategi. Strategi mempengaruhi sebagai upaya untuk mendapatkan image publik yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan atau breakthrough the gatekeepers, baik berupa kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mempengaruhi image perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tugas-tugas MPR. Yang pertama adalah launching new product atau meluncurkan produk-produk baru. Nah, saya rasa ini adalah sebuah strategi yang selalu dilakukan oleh organisasi atau perusahaan guna mendorong produk-produknya di pasaran. Nah, cara ini cukup efektif untuk meningkatkan produksi produk tersebut. Karena umumnya masyarakat akan bosan dengan produk-produk lama, sehingga perusahaan didorong untuk menciptakan produk baru yang kemudian dapat memenuhi keinginan masyarakat. Yang kedua adalah repositioning mature product atau menempatkan kembali atau menempatkan ulang produk-produk lama. Nah, setelah adanya produk baru, tentunya produk-produk lama tidak mungkin ditarik kembali atau tidak mungkin lenyap begitu saja, tetapi perusahaan harus menempatkan kembali di mana produk-produk tersebut seharusnya dipasarkan, sehingga tidak ada kesia-siaan produk atau tidak ada produk yang
dibuang sia-sia. Nah, mungkin menempatkan kembali di sini dapat diartikan atau dapat dilakukan dengan cara mengganti kemasannya atau memperbarui bagaimana cara pengiklanannya sehingga produk-produk yang lama tetap dikenal masyarakat atau tetap digunakan masyarakat walaupun telah hadir produk-produk baru yang telah diluncurkan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah building interest in a product category, yaitu bagaimana MPR mampu menciptakan ketertarikan, menciptakan minat masyarakat terhadap produk-produk yang telah perusahaan produksi. Di sini MPR dituntut untuk menciptakan suatu strategi yang dapat menarik minat masyarakat sehingga mau untuk membeli, mau untuk mengonsumsi produk-produk yang telah perusahaan produksi atau edarkan. Kemudian yang keempat adalah influencing specific target groups atau mempengaruhi target-target tertentu. Jadi di sini MPR semacam melakukan pendekatan terhadap target-target konsumen yang telah ditetapkan oleh perusahaan. MPR melakukan semacam pendekatan untuk menarik minat-minat atau ketertarikan konsumen-konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dapat dilakukan dengan cara seperti menjadi sponsor suatu acara komunitas tertentu sehingga dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan di mata organisasi tersebut atau komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah building corporate image in a way that reflect favorably on its product. Nah, di tugas ini MPR dituntut untuk membangun citra perusahaan dengan cara yang memberikan gambaran positif pada produknya. Jadi kemudian ada major decision in MPR atau keputusan penting dalam pemasaran PR atau MPR, marketing public relation. Yang pertama adalah establishing objectives. Nah, pada establishing objectives ini, MPR dapat membangun kesadaran konsumen dengan menempatkan cerita-cerita di media untuk mengalihkan perhatian pada produk, pelayanan, atau orang, organisasi, atau gagasan. Nah, hal itu dapat membangun kredibilitas dengan menyampaikan pesan dalam konteks editorial. Nah, jadi dalam hal ini MPR memberikan sebuah gambaran di media atau iklan yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat, perhatian konsumen, perhatian publik kepada produk organisasi ataupun orang-orang organisasi itu sehingga menghasilkan impact yang positif bagi perusahaannya. Nah, dapat dilakukan dengan cara membuat iklan semenarik mungkin, sebaik mungkin, atau seberguna mungkin agar produk yang ditampilkan itu mampu diterima di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah choosing message and vehicle. Nah, gagasan PR mencakup menyelenggarakan pertemuan besar akademis, mengundang pembicara ahli atau selebriti, dan mengembangkan konferensi berita. Kemudian beralih ke major tools in MPR atau alat-alat yang umum digunakan dalam MPR. Yang utama adalah publicity. Nah, dalam publicity ini perusahaan mengandalkan materi-materi yang diterbitkan untuk mencapai dan mempengaruhi pasar sasaran mereka.
materi-materi ini digunakan untuk mendongkrak citra perusahaan mereka. Yang kedua adalah events atau acara-acara. Nah, perusahaan dapat menggunakan acara-acara untuk mempublikasikan produk baru mereka atau kegiatan perusahaan lainnya. Dapat dilakukan dengan acara-acara khusus seperti konferensi, seminar, atau pameran-pameran. Kemudian yang ketiga adalah sponsorship atau bisa dikatakan melakukan kerjasama dengan mensponsori suatu acara seperti acara olahraga atau acara-acara budaya. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah news atau berita. MPR diharuskan menemukan atau menciptakan sebuah berita baik tentang perusahaan, produk, atau organisasi untuk dirilis kepada pers atau media sehingga menghasilkan semacam respon yang baik dari masyarakat atau dari publik. Kemudian ada speeches atau pidato. Nah, dalam pidato ini biasanya dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan. Kemudian melakukan public service activities atau kegiatan pelayanan publik. Itu dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan baik dengan masyarakat, bisa melakukan menyumbangkan uang atau menyumbangkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan kebaikan tentunya. Yang terakhir ada identity media. Nah, identity media ini perusahaan membutuhkan identitas yang bisa diakui oleh publik. Nah, kemudian memasuki pembahasan terakhir pada materi kali ini, yaitu bagaimana implementasi MPR pada bank syariah. Nah, pada kesempatan ini ada satu jurnal yang membahas mengenai implementasi MPR pada bank syariah. Lebih khususnya adalah analisis pada bank Niaga Syariah cabang Bogor. Nah, sesuai dengan jenis strategi MPR yang ada, yaitu push strategi, pull strategi, dan push strategi. Di CIMB Niaga Syariah cabang Bogor ini menerapkan ketiganya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, push strategi. Nah, push strategi ini dilakukan dengan cara kegiatan advertising atau iklan yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syariah cabang Bogor melalui iklan di media elektronik maupun media massa. Kemudian pull strateginya itu dengan menggunakan meyakinkan halayak mengenai produk-produk perbankan pendanaan CIMB Niaga Syariah adalah dengan cara melakukan kegiatan penyelenggaraan acara seminar, open table, dan brosur. Nah, strategi yang terakhir yaitu pas strategi. Itu dilakukan dengan cara membangun citra positif di mata masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial seperti dompet duafa, buka bersama dengan anak-anak yatim piatu, kemudian kegiatan sponsorship untuk kegiatan yang bersifat keagamaan seperti acara ceramah, perlombaan yang bersifat keagamaan, dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami presentasikan. Untuk selanjutnya kami arahkan ke sesi pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjelasan, sehingga teman-teman kurang memahami materi ini.
Nah, untuk sesi pertanyaannya, teman-teman bisa lontarkan pertanyaannya ke dalam kolom komentar sesuai dengan arahan atau panduan kuliah online yang telah tersebar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.